Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat subscriber yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang 212. 212 adalah peristiwa simbol politik identitas di Indonesia yang dimulai dari Jakarta. 212 adalah simbol arogansi mayoritas terhadap minoritas. 212 adalah simbol politisasi agama. 212 merupakan titik puncak dari arogansi entitas tertentu terhadap agama yang diyakininya, dalam hal ini agama Islam. Ini memang bukan perilaku mayoritas umat Islam Indonesia. Ini hanya bagian kecil dari umat Islam di Indonesia yang memiliki sepaham atau memiliki pandangan sebagaimana 212 yang kelihatan sekali menunjukkan arogansi mayoritas. Kemudian euforia dari politik identitas dengan simbol 212 itu muncul sampai ke ekonomi syariah 212 yang tersebar di seluruh Indonesia. Bentuknya ada yang 212 mat. Tapi entah ini jawaban, entah ini ujian, entah ini hukuman, fakta hari ini ekonomi syariah 212 mengelabui umat, membohongi umat dengan investasi bodong. Mungkin ini yang tepat memang hukuman Tuhan karena telah melakukan arogansi keyakinan, merasa kelompok mayoritas merasa paling dekat dengan Tuhan, merasa paling sesuai dengan ajaran Tuhan. Itulah masalah yang patut mendapatkan hukuman. Ini tentunya untuk refleksi kita bersama umat Islam di Indonesia khususnya. Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini, salah satu tugas utamanya adalah liutami makarimal akhlak. Akhlak itu jamak, bermakna luas, bisa personal ke personal, bisa personal ke komunal, dan bisa komunal ke personal, bisa mayoritas ke minoritas dan minoritas ke mayoritas. Islam dibawa risalahnya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tujuannya adalah liutami makarimal akhlak. Ketika ada kelompok mayoritas merasa lebih kuat dengan merendahkan minoritas, itu juga bukan bagian dari akhlakul karimah, bukan bagian dari akhlak yang diperjuangkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini penting, ini refleksi kita bersama. Akhiri politisasi agama, akhiri bahwa firman-firman Tuhan dalam ekspresi ambisi pribadi, akhiri dalil-dalil agama sesuai dengan cita-cita kekuasaan atau ambisi pribadi masing-masing. Agama adalah suci dan seharusnya ditempatkan pada ranah yang suci, yaitu pada hati pemeluknya. Abadi jaga NKRI. Saya Basro Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terakhir ada yang nitip. Bagaimana katanya ketika Ustadz tadi minum air 212, ada perasaan apa? Ketika rasa ingin diceritakan dengan kata, maka kata selalu menipu rasa. Contoh, ada seorang lelaki jatuh cinta kepada perempuan. Cinta itu rasa apa kata? Rasa. Lalu dia ingin menceritakan rasanya, lalu dia katakan, apa kata dia? Aku akan menantimu 1000 tahun lamanya. Kira-kira ungkapan dia itu dusta atau fakta? Lihat, mereka mengatakan dusta. Karena setiap kata yang diungkapkan mewakili rasa, maka kata pasti berdusta. Maka saya tak akan pernah berkata-kata tentang air 212, beli rasakan sendiri. Alhamdulillah. Beli rasakan sendiri. Rasakan sendiri. Tapi saya merasakan ada rasa yang berbeda dengan air yang lain. Kenapa? Karena di sana ada keikhlasan, di sana ada ketulusan, dan kalau kita beli ini untuk pengajian, untuk masjid kita, maka dia nanti akan kaya raya saudara kita, dan kalau dia kaya, dia akan menyekolahkan anak yatim, fakir miskin. 1% dari kontribusi kita itu akan menjadi amal jariah, insyaallah. Takbir. Allah. Maka belilah air 212, dapatkan ke agen-agen terdekat ke nomor berikut ini. Masya Allah. Baik. Pulang dari sini, semua mahasiswa dan jemaah sekalian mampir ke 212 dan beli air. Saya sedang berada di Sukabumi. Disi Jakarta untuk 212 Maret ini malas nganter karena macet. Justru karena malas macet akhirnya mandiri, dan lihat akhirnya per hari omset 6 sampai 7 juta untuk 212 Maret yang ada di Jalan Taman Neta. Di saat Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan kemudian saya pun dapat oleh-oleh yang macam-macam. Ayo kita masuk ke dalam. Nah, lihat omset, omset itu bisa 6-7 juta untuk 212 Maret ini sehari. Di sini ada 200 orang yang kita bina. Ya, lihat. Amanah, berjamaah, penuh izah. Waduh, elah. Tuh begitu. Begini nih seharusnya orang. Gak usah pakai tanda kali barang siapa. Masa bodoh barang siapa? Kayak yang penting kita bisa mandiri, betul ya? Iya. Dan lama-lama ntar kita isi dengan barang produksi sendiri. Sehingga kayak begini. Ini lagunya. Oh. Wah. Saya masuk kemari bukan modus, bukan. Bukan modus ya. Ya, tapi ini lihat. Nah, Koperasi Syariah Sukabumi Raya. Ya. 212 Maret, 212. Bentar, kok gue mau ngerampok ya? Tinggal dulu, Abang Jago. Tinggal dulu.
Masya Allah tuh lengkap, lengkap. Hari raya bisa sampai 30 juta. Hari raya ya satu hari bisa 30 juta di sini. Ini beras punya saya nih. Lokal. Nih beras lokal. Asli. Itu beras beliani tapi Berasnya lihat kayak basmati tuh. dia emang beras mati cuman yang penyebabnya lokal gitu. Oh Jadi keren. orang-orang anggota kita berdayakan supaya mengisi ke sini semua. Mantap. Perlahan-lahan kita kurangin Perlahan kita kurangin ya. beras lokal Sukabumi, anggota koperasi juga. Beras lokal punya orang Sukabumi. Ya nih. Anggota koperasi 212. Anggota koperasi 212. Di sini didirikan oleh 200 orang. Begini seharusnya gitu loh. Di Jakarta banyak yang mati. Kenapa? Karena jangan dibilangin, nanti kita selidikin. Masya Allah, lihat terang terus. Kopinya juga enak banget ini. Kok segini sih? Beli ya? Oh, lihat. Mopi. Nah, mana kopinya? Oh, kopinya. Ada, tinggal nyeduh. Sok, kita nyeduh kopi. Dihitung, dibayar. Jangan gratisan. Ini apa nih? Nih. Lihat sini. Ya. Lihat sini. Ini produk muslim baru. Ya. Mazolat, lihat. Membuat tangan bersih higienis 500 ml. Punya lokal. Hidup lokal. Oh, ekstra harum tuh. Ya. Mana lagi nih lihat tuh aromanya tuh. Keren. Oke. Sekarang mau nyeduh kopi dulu. Di off dulu. Wassalamualaikum. Terima kasih.